wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Pagi, Bu. Wah, semangatnya luar biasa sekali ya. Anak-anak ibu yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, boleh tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu di pagi hari ini, kita semua selalu diberikan semangat dan kemudahan dalam belajar. Amin. Anak-anak, ibu absen dulu ya. Tapi kali ini absennya spesial. Kalau biasanya kalian cukup bilang hadir saja, hari ini tidak. Ibu ingin ketika ibu sebut nama kalian sebutkan satu benda yang menurut kalian paling panjang yang ada di sekitar kalian. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Kak Syifa. hadir, Bu. Ini penggaris. Oke, kita. Hasna. Hadir, Bu. Ini penghapus. Hebat. Rista. Hadir, Bu. Ini buku. Oke, pintar. Takia. Hadir, Bu. Ini pensil. Oke, pintar. Hadir, Bu. Widya. Oh iya, Widya sedang sakit ya? Mari kita doakan mudah-mudahan Widya cepat sehat kembali. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ajak kalian tetap dulu yuk biar semangat belajarnya. Ibu punya tepuk baru yang namanya tepuk panjang pendek. Apa nih Bapak? Kalau misalkan Ibu bilang panjang, kalian tepuk tangan sebanyak-banyaknya. Nih, coba. Kalau Ibu bilang pendek, kalian tepuk tangan sebanyak-banyaknya. Coba. Gitu ya, kita ya. Coba kita mulai. Panjang. Pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek. Oke. Wah, hebat sekali. Ada yang salah gerak ya? Gak apa-apa. Itu artinya otak kalian sedang berpikir keras. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Seru tidak? Yoyo. Oke, biar lebih seru nih. Ibu butuh 3 pahlawan hebat yang berani maju ke depan. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Ibu tunjuk ya, silahkan Hasna, Takia, dan Rista boleh maju ke depan. Oke, sekarang kita sudah punya 3 pahlawan hebat. Untuk anak yang duduk di bangku, Ibu minta bantuan kalian, tolong urutkan teman-teman yang ada di depan kalian dari yang paling tinggi sampai yang paling pendek. Ya? Siap. Oke, silakan. Rista di kanan. Boleh Rista coba pindah sebelah kanan. Sekarang? Sudah, Bu. Sudah? Oke, sekarang siapa yang paling tinggi? Rista. Siapa yang paling pendek? Takia. Oke, hebat. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang berani maju ke depan. Sekarang kalian semua boleh duduk. Boleh duduk, makasih ya. Nah, tadi kalian sudah bisa mengukur tinggi badan teman kalian dengan cara melihat langsung. Sekarang Ibu kembali ke pertanyaan tadi. Tadi waktu absen, Asifa menunjukkan penggaris, Rista menunjukkan buku, Hasna menunjukkan penghapus, dan Takia menunjukkan pulpen. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira benda siapa yang paling panjang di antara benda-benda yang kalian sebutkan tadi? Aku, Bu. Aku, Bu. Aku, Bu. Oke, tapi bagaimana cara kita membuktikannya? Kalau tadi kita mengukurkan tinggi badan teman kita dengan cara melihat langsung, nah bisa tidak kita menggunakan cara yang sama untuk membandingkan benda-benda ini? Bisa, Bu. Tinggal dibandingkan aja. Betul, tapi bagaimana kalau kita tidak tahu apa pastinya? Berapa panjangnya? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu cara membandingkan dan cara mengukur benda menggunakan satuan tidak baku. Penasaran? Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Bentuk-bentuk benda, Bu. Bagus, masih ingat. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya mengenal bentuk benda, tapi kita juga akan tahu seberapa panjang benda itu. Keren kan? Keren. Oke, sekarang Ibu mau ajak kalian nonton video pendek dulu ya. Perhatikan baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan dari Ibu. Seru tidak? Seru. Oke, Ibu mau tanya, benda apa saja yang tadi dibandingkan dalam video? Pensil, Bu. Tali, Bu. Oke, betul. Lalu apa yang dipakai untuk mengukurnya? Batang korek HP, Bu. Jengkal tangan, Bu. Oke, hebat sekali. Nah, apakah kalian pernah mengukur sesuatu di rumah menggunakan jengkal tangan? Ayo, siapa yang pernah? Aku pernah, Bu. Aku nggak pernah, Bu. Emang bisa? Bisa tahu. Oke, hebat semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 hal seru secara bersama-sama. Pertama, kita akan belajar membandingkan benda. Mana yang lebih panjang, lebih pendek, atau sama panjang. Yang kedua, kita akan belajar mengukur benda menggunakan jengkal tangan dan batang korek api. Dan yang terakhir, kita akan menyampaikan hasil pengukuran bersama teman kelompok. Jadi nanti kita akan kerja kelompok dan praktik langsung ya. Siap? Siap, Bu. Ada yang akhirnya tidak bisa diam nih? Duduk dulu yang manis ya. Oke, terima kasih. Attention. Ready. Attention. Ready. 1, 2, 3, 4, anak.
tangannya dilipat, 5 dan 6 mulutnya harus diam, 7, 8, lihatlah ke depan, 9, 10 belajar sungguh-sungguh. Oke, sudah siap untuk kembali belajar? Sudah, Bu. Kita mulai lagi belajarnya ya. Ya, Bu. Sekarang perhatikan ibu dulu ya, ibu punya sebuah cerita. Budi dan Andi sama-sama membawa pensil ke sekolah. Tiba-tiba mereka berdebat. Budi bilang, "Hei, pensilku lebih panjang dari punyamu." Lalu Andi bilang, "Bukan, punyaku lah yang lebih panjang." Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana cara kita mengetahui pensil siapa yang lebih panjang? Mengukurnya, Bu. Bandingannya, Bu. Wah, ide-idenya bagus sekali. Ada yang bilang diukur, ada yang bilang dibandingkan langsung. Semuanya tepat sekali. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan cara membandingkan panjang benda ya. Perhatikan baik-baik. Ibu mempunyai 2 buah pensil. Pertama, kita letakkan 2 pensil ini secara berdampingan. Yang kedua, sejajarkan salah satu ujungnya. Ibu akan pilih ujung ini. Kita sejajarkan ujungnya. Setelah salah satu ujungnya sejajar, kita amati ujung yang lain. Yang ujungnya lebih jauh berarti lebih panjang. Dan yang ujungnya lebih dekat berarti lebih pendek. Apabila kedua ujungnya sama, berarti sama panjang. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, tadi ibu sudah jelaskan cara membandingkan dengan melihat langsung. Sekarang, selain melihat langsung, adakah cara lain untuk mengetahui panjang suatu benda? Menggunakan jengkal, Bu. Tepat sekali. Kita bisa menggunakan jengkal tangan yang disebut sebagai satuan tidak baku. Nah, ibu tekankan ya, ini poin penting. Satuan tidak baku adalah cara mengukur menggunakan benda di sekitar kita atau anggota tubuh, seperti jengkal tangan dan batang korek api. Disebut sebagai satuan tidak baku karena hasilnya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang mengukur. Takia, alat usinya boleh disimpan dulu ya. Nanti kita akan menggunakan waktu praktik ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Takia. Nah, sekarang menurut kalian, mengapa hasil pengukuran setiap orang bisa berbeda-beda? Coba pikirkan dulu sebentar. Ashifa, menurut kamu kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena tangannya beda-beda ukuran, Bu. Betul sekali Ashifa, karena ukuran tangan setiap orang memang tidak sama. Nanti kita akan buktikan sendiri ya waktu kerja kelompok, siap? Siap, Bu. Anak-anak, kita akan kerja kelompok ya. Ibu harap kalian semua bisa duduk dengan tertib dan tidak berisik, oke? Kelompok 1, Ashifa dan Risa boleh duduk sebelah sini. Kelompok 2, Takia dan Hasna boleh duduk sebelah sini. Oke anak-anak, ibu akan memberikan lembar kerja kelompok beserta korek api. Korek apinya digunakan untuk memukul ya, jangan dimainkan. Siap? Siap. Paham? Paham. Attention! Ready. Attention! Ready. Anak-anak, sebelum mulai, mohon perhatikan semuanya ke depan ya. Tujuan diskusi kali ini yaitu kalian dapat membandingkan benda mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Dan yang kedua, kalian belajar mengukur benda menggunakan satuan tidak baku, yaitu menggunakan jengkal tangan dan batang korek api yang telah ibu berikan. Paham? Paham. Semuanya perhatikan ibu. Bagian A, kalian tugasnya adalah melingkari benda mana yang lebih panjang. Dan yang bagian B, tugas kalian adalah mengukur buku tulis dan pensil menggunakan jengkal tangan dan batang korek api yang telah ibu berikan. Setiap anggota kelompok mempunyai tugas ya. Ada yang mengukur, ada yang membandingkan, ada yang menulis. Semuanya harus mengerjakan ya. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya sebelum mulai? Udah paham, Bu. Baik, selamat mengerjakan. Kelompok 1 sudah mulai ya? Mau ukur apa dulu? Buku tulis, Bu. Oke, coba sekarang letakkan tangannya seperti ini. Seperti ini tangannya. Coba buku tulis mana yang mau ikut? Yang ini. Oke, boleh coba Rista tangannya seperti ini. Kita ukur dari sini. Oke, coba kamu ukur. 1, lanjut. 2. Oke, berarti buku tulis ada berapa jengkal? 2 jengkal. Silakan diisi. Oke, hebat. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Selanjutnya menggunakan batang korek api ya. Coba lanjutkan. Kelompok 2 ada yang sulit? Bu, aku bingung ngukur pakai ini gimana. Oke, bantu ya. Coba keluarin batang korek apinya. Sekarang yang mau diukur apa dulu? Buku tulis, Bu. Coba batang korek apinya disimpan satu-satu dari ujung benda sampai ujung ya. Rapat, tapi tidak tumpang tindih ya. Berarti satu buku berapa batang korek api? Coba hitung batang korek apinya. 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hebat. Silahkan ditulis di buku di lembarnya. Ini. Ya, betul. Bu. Kelompok 1 sudah hampir selesai ya. Tapi ibu perhatikan Ashifa belum mencoba mengukur ya. Yuk coba, ibu yakin Ashifa pasti bisa. Yuk coba. Oke, berarti satu pensil berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silahkan diisi. Oke, hebat.
Hei, batang korek apinya disimpan ya. Itu sangat berbahaya. Yuk fokus mengukur. Semua kelompok sudah hampir selesai ya. Hebat, Ibu bangga sekali melihat hasil kerja keras kalian. Keren. Siapa anak hebat? Ayo duduk yang rapi. Bagaimana duduknya? Oke anak-anak, waktu kerja kelompok telah selesai ya. Sekarang setiap kelompok kirimkan satu orang untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan kelompok satu. Kelompok dua, telah perhatikan ya. Oke, silakan Ashifa. Buku tulis sama dengan 2 jengkal 6 batang korek api. Pensil sama dengan 1 jengkal 4 batang korek api. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Tapi buku kita 3 jengkal. Oke, baik. Nanti gua akan jelaskan ya. Ashifa boleh duduk kembali. Terima kasih. Silahkan perwakilan kelompok 2. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Konten kerja kelompoknya boleh dikumpulkan ya. Ya, terima kasih kelompok satu. Terima kasih. Terima kasih kelompok dua. Menarik sekali ya. Kelompok satu bilang 2 jengkal tangan. Sedangkan kelompok 2 bilang 3 jengkal. Padahal buku yang diukur sama. Mengapa hasilnya bisa berbeda? Rista, Ibu ingin dengar pendapat Rista nih. Menurut Rista, kenapa bisa berbeda? Tangannya berbeda, Bu. Tepat sekali, Rista. Nah, Ibu rangkum ya. Kita sudah menemukan bersama bahwa ukuran tangan setiap orang berbeda. Makanya, hasil pengukuran jengkal pun bisa berbeda. Itulah kelemahan dari satuan tidak baku. Makanya, manusia kemudian menciptakan satuan baku seperti meter dan sentimeter agar hasilnya sama untuk semua orang. Keren kan? Keren, Bu. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Menurut kalian, apakah diskusi kelompok hari ini sudah berjalan dengan baik? Sudah baik, Bu. Seru, Bu. Bagus, kalian sudah bisa menilai diri sendiri ya. Itulah belajar yang sesungguhnya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, Ibu ingin tahu seberapa hebat kalian hari ini. Ibu akan berikan 5 soal pilihan ganda. Kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh lihat punya teman. Hei, kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Bu, boleh bertanya nggak? Ya. Ini gimana? Oke, untuk yang nomor 1, kamu perhatikan pensil A dan pensil B. Pensil mana yang lebih panjang? Oke, silahkan. Oke, bagus, hebat. Ada yang sulit? Yang mana? Itu kelasnya aja udah betul. Oke, waktu sudah habis. Silakan ketua kelas boleh tolong bantu untuk mengumpulkan tugas teman-temannya ke depan. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Attention. Ready. Attention. Ready. Siapa anak hebat? Aku. Ayo duduk yang rapi. Siap. Bagaimana duduknya? Rapi. Oke anak-anak, sekarang kita masih bukan bersama-sama ya. Siapa yang mau coba ceritakan kembali apa yang kita pelajari hari ini? Aku, Bu. Oke, silakan maju ke depan Ashifa. Ashifa, hari ini kita belajar tentang apa saja? Membandingkan benda dan mengukur benda dengan jengkal tangan dan korek api. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang berani maju ke depan. Berani maju ke depan, kita hebat loh. Keren Ashifa. Terima kasih ya, boleh duduk kembali. Hari ini kita sudah belajar membandingkan benda menggunakan istilah lebih panjang, lebih pendek, dan sama panjang. Kita juga sudah belajar mengukur benda menggunakan jengkal tangan dan batang korek api yang disebut sebagai satuan tidak baku. Dan kita sudah membuktikan bahwa hasilnya bisa berbeda-beda karena ukuran tangan setiap orang tidak sama. Luar biasa ya? Ya, Bu. Aku punya pertanyaan nih. Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Tentang mengukur benda, Bu. Betul. Bagian mana yang menurutmu masih bingung? Jengkal tangan, Bu. Oke. Benda apa di rumahmu yang ingin kamu ukur menggunakan jengkal tangan? Meja. Garis, Bu. Lemari, Bu. Kasur, Bu. Wah, seru-seru ya. Nah, itu akan jadi tugas rumah kalian. Bandingkan 3 benda di rumah, catat mana yang lebih panjang dan lebih pendek menggunakan jengkal. Bawa hasilnya besok. Silakan boleh dicatat tugasnya. Anak-anak, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang satuan baku. Kita akan belajar bagaimana cara mengukur menggunakan penggaris. Nanti kita bandingkan apakah hasil jengkal dan penggaris sama atau beda ya. Anak-anak, Ibu sangat bangga dengan kalian hari ini. Kalian semua luar biasa. Berani mencoba, berani menjawab, dan berani maju. Hebat semuanya. Pertahankan semangat itu ya. Kalian semua keren. Sekarang kita tutup dengan doa bersama. Semua kelas boleh tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Sama-sama anak-anak hebat.